Halo, selamat datang di tutorial cara menggunakan Mahir Financial Tracker Tools. Dalam video ini, kita akan menjelajahi setiap sheet di dalam file ini, kemudian akan menjelaskan fungsinya serta menunjukkan cara menggunakannya untuk mengelola keuangan Anda dengan efektif. Nah, Anda di sini bisa melacak pendapatan, pengeluaran, dan membuat rencana keuangan jangka panjang. Terus ini juga akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat. Yuk kita mulai. Yang pertama, ini ada sheet readme. Di sheet readme ini, kita bisa mengisi informasi penting tentang cara menggunakan tracker keuangan ini. Nanti pastikan Anda membaca dengan cermat sebelum mulai menggunakannya. Di sini mungkin terdapat panduan, tips, serta gambaran umum tentang fitur-fitur yang ada dalam template ini. Kita lanjut untuk sheet kedua, yaitu sheet setup. Baik, di sini teman-teman bisa mengkonfigurasi semua parameter yang diperlukan untuk tracker keuangan Anda. Data di sini mencakup pemilihan mata uang atau currency. Kemudian Anda juga dapat menentukan start month dan start year-nya kapan. Kemudian teman-teman juga bisa mendefinisikan kategori keuangan dari mulai pemasukan atau income-nya dari mana saja dan expense atau kategori pengeluarannya ini untuk apa saja. Kemudian teman-teman juga di sini dapat menuliskan profit goals dari masing-masing bulan pada tiap tahun yang ingin teman-teman capai setiap bulannya. Teman-teman diharapkan dapat mengisi sheet ini dengan benar karena akan mempengaruhi fungsi sheet lainnya. Sheet kedua yaitu ada income. Di sheet income ini, teman-teman dapat mencatat semua sumber pendapatan, baik itu gaji, pendapatan bisnis, atau sumber pendapatan lainnya. Teman-teman bisa masukkan di sheet ini. Pastikan untuk mengkategorikan pendapatan dengan tepat, karena ini akan tercermin dalam dashboard untuk analisis selanjutnya. Jadi di sini ada kategori, pastikan setiap list yang teman-teman tulis itu merupakan atau masuk ke dalam kategori yang benar. Jadi misalkan di sini ada kopi cantel. Kopi cantel ini kategorinya ini masuk mana gitu. Kemudian americano ini masuk yang mana kategorinya. Jadi teman-teman harus jelas dalam memilih kategorinya, jangan sampai salah seperti itu. Untuk kolom yang berwarna abu ini tidak usah diubah karena ini sudah mengandung formula. Kemudian sheet selanjutnya yaitu expense. Sheet expense digunakan untuk mencatat semua pengeluaran Anda. Mirip dengan sheet income, Anda juga dapat mengkategorikan pengeluaran dan memasukkannya jumlahnya secara berkala. Ini akan membantu Anda memantau arus kas dan mengidentifikasikan area mana yang mungkin bisa dihemat atau disesuaikan. Jadi di sini ada kategori yang harus teman-teman isi dengan benar ya, karena ini akan mempengaruhi sheet lainnya seperti itu. Untuk yang berwarna abu di sini jangan diubah karena ini sudah mengandung rumus. Kemudian sheet selanjutnya itu ada monthly dashboard. Nah, untuk dashboard monthly ini, sheet ini menyediakan ringkasan bulanan dari aktivitas keuangan Anda. Di sini Anda dapat melihat bagaimana pendapatan, pengeluaran, dan data keuangan lainnya setiap bulan. Ini merupakan sheet yang bagus untuk mendapatkan gambaran singkat tentang kinerja keuangan jangka pendek Anda. Di sini teman-teman bisa memilih mau melihat performance di bulan apa, misalkan di bulan Maret ataupun di bulan Juli dan tahun berapa. Nanti performance atau data-data di sini akan berubah secara otomatis tanpa diubah apapun. Di sini ada kolom amount to goal, maksudnya adalah teman-teman dapat mengetahui berapa dana yang harus dicapai untuk mencapai goal yang sudah disetting di kolom setup. Jadi misalkan di sini pada bulan Juli, teman-teman untuk mencapai goalnya ini kurang 3 juta lagi gitu. Karena di sini masih kurang pemasukannya seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada kolom annual dashboard. Di kolom annual dashboard ini kerjanya ini mirip dengan dashboard bulanan tapi dalam skala tahunan. Jadi teman-teman di sini bisa pilih tahun berapa yang mau teman-teman lihat performance-nya, misalkan tahun 2024. Nanti datanya akan berubah secara otomatis. Pada sheet ini membantu Anda melacak kemajuan keuangan selama 1 tahun penuh, memberikan Anda gambaran besar untuk membuat penyesuaian jangka panjang. Di sini ada banyak grafik yang bisa teman-teman lihat dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Data ini tidak usah diubah. Data-data di sini tidak usah diubah karena yang harus diubah itu hanyalah kalender year-nya saja ya. Kemudian sheet selanjutnya itu ada 5-year dashboard. Di sheet ini merupakan perencanaan jangka panjang. Jadi 5 years dashboard ini juga bisa kamu andalkan. Sheet ini mengagregasikan data selama 5 tahun. Sheet ini dapat membantu Anda melihat tren dan merencanakan masa depan. Ini sangat berguna bagi Anda pemilik bisnis atau individu yang memiliki tujuan keuangan jangka panjang. Jadi di sini teman-teman hanya mengisi starting calendar year-nya kapan, misalkan tahun 2024, maka data di sini akan memberikan overview dari tahun 2024 sampai tahun 2008, yaitu 5 tahun ke depan. Untuk data di bawah sini teman-teman tidak usah ubah karena ini sudah otomatis terganti ya. Jadi teman-teman hanya mengubah starting calendar year-nya saja. Kemudian sheet selanjutnya itu ada custom dashboard. Untuk custom dashboard sini teman-teman dapat fleksibel untuk mendesain tampilan data sesuai dengan kebutuhan, tergantung pada kebutuhan teman-teman. Misalkan mau menyoroti metrik atau indikator keuangan yang paling penting itu di tanggal berapa startnya dan kemudian end-nya itu kapan. Misalkan dari tanggal 1 Juni sampai 31 Oktober 2025, maka data ini akan memberikan overview di interval waktu tersebut. Untuk data bawahnya tidak perlu diubah, teman-teman hanya mengubah start date dan end date-nya saja. Kemudian sheet selanjutnya itu ada comparison dashboard. Untuk comparison dashboard ini memungkinkan Anda untuk membandingkan berbagai set data keuangan. Misalnya Anda ingin membandingkan pengeluaran antar bulan. Nah, misalkan di sini teman-teman mau membandingkan bulan pertama di tahun 2024, kemudian dilanjut membandingkan dengan bulan kedua di tahun 2024. Dan selanjutnya bulan ketiga di tahun 2024. Maka datanya akan berubah secara otomatis. Dan di sini terlihat bahwa income di bulan Januari itu lebih besar dibandingkan dengan income di bulan lainnya. Dapat dilihat dari grafik ini. Dan masih banyak grafik lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil keputusan. Di sini datanya tidak perlu diubah, teman-teman hanya dapat mengubah start date dan end date yang ada pada kolom ini. Kemudian sheet selanjutnya ada sales tax. Sales tax di sini dirancang khusus untuk membantu Anda mengelola pajak penjualan. Jika Anda menjalankan bisnis atau berurusan dengan transaksi kena pajak, sheet ini akan membantu Anda melacak berapa pajak yang harus dibayar atau sudah dibayarkan. Pastikan informasi ini dimasukkan secara akurat ya untuk keperluan pelaporan dan kepatuhan. Teman-teman di sini hanyalah mengisi kalender year-nya saja, nanti data di bawahnya akan berubah secara otomatis. Baik, sheet selanjutnya itu ada sheet balance sheets. Di sheet balance sheet ini, teman-teman bisa mengisi perhitungan dari aset, liability, dan equity. Jadi teman-teman di sini mengisi secara manual dari mulai current asset, kemudian fixed long term assets, kemudian other asset,
Lalu teman-teman juga bisa mengisi liabilities yang dibagi dari current liabilities dan juga long term liabilities. Kemudian yang terakhir adalah equity. Nah, nanti teman-teman di sini dapat melihat secara otomatis bagaimana financial ratio yang didapatkan dari data yang sudah teman-teman masukkan. Ini akan berubah secara otomatis ya dari data yang teman-teman masukkan di atas. Kalau data di atas ini diisi secara manual, tapi untuk rasionya ini akan berubah secara otomatis. Baik, itulah gambaran lengkap tentang Mahir Financial Tracker Tools. Setiap sheet ini memiliki tujuan khusus, baik untuk mengelola keuangan harian Anda maupun merencanakan jangka panjang. Dengan selalu memperbarui data Anda, alat ini akan membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan dari keuangan Anda. Terima kasih telah menonton dan semoga sukses dalam pelacakan keuangan Anda. Bye-bye.